Sebanyak 100 orang hudam beserta panitia dari daerah wilayah DKI, Bogor, Cianjur, Bekasi, Manislor, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Yogyakarta, dan Bandung sebagai tuan rumah berkumpul dalam acara Gathering Media Center dan Raja Pena pada hari Sabtu 23 Agustus 2014 yang digagas oleh Nazim Isyaat PPMKI. Acara tersebut bertempat di Hotel Trio Bandung yang diadakan dengan konsep seminar. Acara yang dimulai pukul 8 ini dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Maulana Syaiful Ahmad Faruk Mubalik wilayah Priangan Barat. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala acara ini bisa terselenggara pada hari ini dengan karunia dan rahmat yang khas dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 5 pembicara dalam acara yang tersusun dengan konsep serius tapi santai ini, antara lain Sekretaris Isyaat PB Bapak Mahmud Bubarik atau yang lebih dikenal dengan Bapak Eki, Bapak Dedi Jamaluddin Malik, pakar ilmu komunikasi yang juga merupakan pendiri Stikom Bandung, Safik Pontoh, seorang hudam yang ikut menjadi salah satu relawan media sosial dari Presiden terpilih Joko Widodo, Agus Burahima, seorang praktisi yang mempunyai pengalaman dengan optimalisasi search engine atau SEO, Firman Syah, anggota perkumpulan 6211. Sebagai narasumber pertama, Bapak Eki menyampaikan mengenai penerbitan dan penterjemahan buku-buku jemaat beserta kendala yang dihadapi. Dalam sesi tersebut pula dipaparkan mengenai izin penerbitan sebuah tulisan, baik berupa buku maupun majalah serta seluk-beluk penerbitan. Kendala yang dihadapi antara lain juga masih sedikitnya editor dan penterjemah. Beliau juga memaparkan kendala distribusi buku-buku yang telah diterjemahkan dan diterbitkan agar dapat diterima oleh seluruh jemaat lokal di seluruh Indonesia. Saya telah buku bahasa Indonesia ketika saya kompar dengan bahasa Inggris, banyak terjemahan yang kurang pas. Saya nggak bicara salah ya, karena kan terjemahan itu untuk bulan, jadi bukan akhir. Nah sekarang dalam 2010, 2014 ini terjemahan ini pas. Sebagai narasumber kedua, Bapak Dedi Jamaluddin Malik, beliau memaparkan tentang mengenai struktur dasar menyusun sebuah tulisan. Bagaimana kaitannya sebuah tulisan dapat menjadi argumentasi perlawanan dari opini yang menyudutkan. Sebagai seorang muslim, perjuangan dengan mengangkat pena merupakan modal utama sebagai perwujudan dari perintah agar seorang beriman untuk senantiasa membaca seperti ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW, yakni Iqra. Sebelum acara masuk ke dalam sesi break, seorang narasumber yang memberikan materi ketiga adalah Safik Pontoh, seorang hudam yang ikut menjadi salah satu relawan media sosial dari Presiden terpilih RI Joko Widodo. Beliau menyampaikan bagaimana platform sosial media dapat digunakan untuk membangun opini dan membangun jaringan untuk mensukseskan sebuah pencapaian. Berpengalaman dalam memenangkan pencalonan Presiden RI dalam beberapa waktu yang lalu, Safik menguraikan bagaimana sebuah komunitas kecil yang terkoordinasi dengan rapi dapat mengalahkan komunitas yang jauh lebih banyak namun tidak terkoordinasikan. Hal ini dapat diterapkan di jemaat. Kita dapat membuat simpul-simpul relawan yang dapat memberikan efek besar untuk membentuk opini positif mengenai jemaat. Pembicara yang keempat yaitu Agus Burahima, seorang praktisi yang mempunyai pengalaman dengan optimalisasi search engine atau SEO. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan teknik dasar bagaimana agar tulisan atau blog maupun web yang kita kelola
dapat berada dalam halaman utama situs pencarian Google. Hal ini sangat bermanfaat agar para pengguna internet yang melakukan pencarian kata kunci dapat menemukan tulisan kita di internet. Artinya, tulisan kita memiliki kesempatan untuk dibaca orang jauh lebih banyak. Bagusnya jangan pernah kita copy paste kalau untuk artikel. Haram hukumnya. Karena kalau kita udah bermain di Google aja, SEO berbasis Google, otomatis ini akan mengikuti dengan sendirinya. Sebagai pemberi materi terakhir dalam acara ini, Firman Syah, salah seorang dari anggota perkumpulan 6211, beliau menyampaikan pengalaman beliau dalam melakukan peliputan dokumentasi. Apa saja yang harus dipersiapkan dan diperhatikan ketika melakukan pendokumentasian sebuah peristiwa, khususnya peristiwa yang berpotensi sebagai konflik. Di akhir acara, diadakan koordinasi dari semua peserta yang hadir. PPMKI menampung semua saran dari para peserta. Rata-rata para peserta menginginkan adanya tindak lanjut dari gathering pertama ini, dan antusias itu menjadi modal yang cukup untuk menguatkan media center milik Jemaat Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Di Jakarta ataupun di Jogja, karena dinamis, kita ganti lagi yang baru. Kalau kita tidak konsisten, ya hilang lagi. Nanang Ahmad Hidayat, Syihab Ahmad, tim NTA Studio Indonesia Biro Priangan Timur melaporkan.